Tuhan. Kami hidup karena kami percaya Tuhan akan firman-Mu, akan semua ya Tuhan yang sudah Engkau berikan ya Tuhan kepada hidup kami ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari jemaat yang terkasih, kita naikkan pujian ini. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Nyanyikan sekali lagi jemaatku dari awal dengan sungguh-sungguh. Ku hidup karena percaya, yes Lord, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah. Mari jemaatku, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari kita katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi firman-Mu. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh saudaraku. Tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidup
yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau terima Tuhan kemenangan dari Engkau Tuhan, kemenangan yang begitu besar. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu. Kami mau menyembah-Mu, kami mau memberikan yang terbaik dari hati kami Tuhan. Haleluya Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Nyanyikan lagi dari awal. Ku menyembah, Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. hampiri Tata kasih karunia-Mu Bapa. kekuatanku. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Mari saudaraku, Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. kita nyanyikan lagi dari awal dengan sungguh-sungguh saudaraku. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa.
Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin, Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin
rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan, yes, terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Kekompakan terjadi di sini. Haleluya. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita, karena Dialah Allah kita yang mulia, yang memberikan kita kesembuhan, kemuliaan untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya. Sorak-sorai. Mari saya mau lihat yang di online. Boleh lambaikan tangannya. Shalom semuanya. Haleluya. Yang di onsite juga boleh beri salam satu sama lain. Amin. Tuhan sudah memberikan kita kuasa, saudaraku. Siapa yang percaya kita diberi kuasa sama Tuhan? Amin. Haleluya. Ayo mari kita mau lebih semangat lagi memuji Tuhan. Amin. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Nyanyikan sekali lagi. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, Menaklukkan musuh menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberikan
Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, hey serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, hey bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. nyanyi glory. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Amin. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, Mari rayakan dan nyanyi. mari rayakan, Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Amin. Haleluya. Siapa yang masih bersuka cita pada pagi hari ini? Amin. Kita semua masih ada sukacita saudara ya. Amin. Saya mau undang untuk doa persembahan Pastor Yuli. Shalom, shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya saya mau membacakan firman Tuhan yang ada di Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. Mari semua kita satukan hati, kita akan doa offering. Bapa yang berada di kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan Yesus atas segala kasih dan penyertaan-Mu yang telah Kau berikan kepada kami semua ya Tuhan sepanjang minggu ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kasih-Mu sungguh besar ya Tuhan, yang tidak ada habis-habis ya Tuhan untuk kami semua ya Bapa. Tuhan pada saat ini ya Tuhan, kami semua ya Tuhan sudah memberikan ya Tuhan, ada persembahan persepuluhan, persembahan buah sulung, persembahan kasih, persembahan diakonia, apapun itu ya Tuhan yang sudah diberikan oleh anak-anak-Mu ya Tuhan, baik itu melalui onsite maupun melalui internet banking ya Bapa. Kiranya Tuhan Kau melihat ya Tuhan dan Kau juga memberkati ya Tuhan semua tangan-tangan yang sudah memberikan ini ya Bapa. Karena kami mau belajar setia ya Tuhan Kau, karena semua ini milik-Mu ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, Kau berkati ya Tuhan keluar masuk mereka ya Tuhan. Kau sertai selalu ya Tuhan langkah-langkah mereka ya Tuhan. Kau berkati pekerjaan mereka, bisnis mereka, studi mereka, apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Kau buat berhasil ya Bapa. Dan mereka semua akan selalu Kau sertai, tidak ada yang kekurangan ya Tuhan. Dan juga tidak akan meminta-minta ya Bapa. Tuhan juga Tuhan, kami berdoa ya Tuhan supaya apa yang diberikan ini Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan juga dapat gereja-Mu pakai Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya, amin. Baik, selamat memberi. Sambil memberi kita akan menyaksikan news.
I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. All through my city. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kami dari The Gunung Angkringan membawakan news minggu ini. Sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body, when it drops. Ooh, I can't take my eyes off it. Moving so. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang terkasih untuk menghadiri ibadah raya pertama pada pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat atau pukul 10 pagi waktu Sydney. Dan ibadah raya kedua pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat atau pukul 1 siang waktu Sydney. Dan kami juga mengundang Bapak Ibu Saudara terkasih untuk mengikuti ibadah doa malam di setiap hari Senin dan hari Rabu pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat atau pukul 20.30 waktu Sydney. Halo adik-adik, jangan lupa ya untuk mengikuti ibadah Evangelis setiap hari Selasa pada pukul 5 sore waktu Indonesia Barat atau pada pukul 9 malam waktu Sydney. Untuk menambah pengetahuan kita akan firman Tuhan, kami mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk mengikuti program Bible Study yang diadakan setiap hari Jumat pukul 16.30 waktu Indonesia Barat atau pukul 20.30 waktu Sydney. Hai anak-anak muda, jangan lupa join ya pada ibadah youth setiap hari Jumat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Semangat! Diinformasikan kepada yang mengikuti program Audio Bible bahwa program Audio Bible telah dimulai pertanggal 1 Maret 2025. Untuk itu, kepada yang belum masuk dalam program grup Audio Bible dapat menghubungi Ibu Lala dan Nona Agre. Shalom, diinfokan untuk kegiatan puasa dimulai pada tanggal 18 Maret 2025 dan berakhir di tanggal 18 April 2025. Untuk informasi selanjutnya dapat menghubungi nomor WA di bawah ini atau website yang tertera di bawah ini. Demikian Ephata News minggu ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk ibu-ibu Ambon bersaudara yang hebat-hebat. Untuk newsnya luar biasa. Dan kita akan doa syafaat yang dipimpin oleh Ibu Rene. Shalom, ada tertulis dalam firman Tuhan di Matius 18 ayat 19 bahwa dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Luar biasa, amin. Tuhan, kami mau bersatu hati. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu sepanjang minggu ini. Engkau sungguh baik, teramat sangat baik. Kuduskan hati pikiran kami saat ini Tuhan, semua jemaat-Mu yang bersatu dalam Zoom ataupun di host. Ampuni segala kesalahan, kelalaian, kebodohan, ketamakan kami Tuhan, yang menyebabkan berbagai-bagai dosa yang kadang kami tidak sadari. Ampuni kami Tuhan, dan kami minta setiap kami ditutup bungkus oleh bilur-bilur darah Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami mau bawakan firman-Mu di 1 Timotius 2. Ayat 1 dan 2. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, dan juga untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang, tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau bawakan Tuhan untuk negara Indonesia Tuhan, di mana Tuhan Engkau sudah membangkitkan kami Tuhan di Indonesia ini Tuhan, ada jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang setia Tuhan. Berkati jemaat-jemaat-Mu di Ephata Tuhan, yang senantiasa memuji menyembah Engkau, yang senantiasa membawakan doa-doa kami Tuhan untuk Presiden Prabowo dan wakilnya dan seluruh aparat kabinet dan sampai ke
RW. Diberkati semua jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang mendoakan semua kepala negara dan misionaris di Indonesia. Biar mereka semua bisa bergerak secara baik Tuhan, dan semua segalanya Tuhan Engkau atur Tuhan, sehingga Indonesia mendapatkan kebangkitan rohani yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami mau bawakan untuk Australia, di mana Engkau berfirman dalam firman-Mu, usahakanlah kesejahteraan untuk kota di mana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Terima kasih Tuhan untuk Australia. Kamu tahu bahwa untuk Australia ini Tuhan, di mana kami terbuang, tetapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang bekerja Tuhan, Kau membawa kami di negara yang penuh madu dan susu. Kami mau bawakan Tuhan Perdana Menteri Anthony Albanese yang Kau pakai saat ini Tuhan. Berkati dia Tuhan dengan hikmat marifat daripada Engkau Tuhan, dan seluruh kabinetnya Tuhan, sampai ke local council Tuhan. Segala keputusannya Tuhan adalah campur tangan-Mu, sehingga Tuhan Australia Tuhan, residen di Australia ataupun siapapun yang tinggal di Australia merasakan Tuhan kebenaran firman-Mu, merasakan Tuhan hadirat-Mu, merasakan Tuhan kemakmuran di negara ini. Tanah ini diberkati Tuhan, untuk kami bisa memberkati banyak jiwa juga, dan biarlah terjadi misionaris baru Tuhan di Australia ini, sampai ke ujung-ujung Tuhan, utara, selatan, barat, dan timur. Kami percaya kuasa-Mu yang bekerja, dan Engkau memberkati Ephata berdiri di Sydney Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu sampai ke Indonesia dan sampai ke ujung bumi, sampai ke 7 kontinen Tuhan, untuk negara-negara dan benua-benua seluruh dunia ini Tuhan. Kami percaya doa-doa kami Tuhan udah hadir di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya kami sudah dikabulkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk Ephata yang Kau pakai Tuhan, melalui pastor kami, Pastor Jimmy dan Pastor Neni. Engkau sedang beracara Tuhan untuk dunia ini. Biar Tuhan Ephata Tuhan diberkati pastor kami dan juga seluruh jemaat-Mu Tuhan, untuk senantiasa setia kepada Engkau, berdoa dan menjalankan visi dan misi yang sudah Kau tancapkan melalui pastor kami Tuhan. Dan Tuhan, kesehatan, kesejahteraan kami ada di tangan-Mu. Kami percaya semua kami bahwa saat ini di hadapan-Mu Tuhan, dan juga kami percaya kuasa-Mu yang sedang bekerja dan bergerak begitu cepat menjangkau jiwa-jiwa terhilang. Untuk di Indonesia Tuhan, kami mau berdoa Tuhan bahwa gedung yang sudah Kau sediakan Tuhan, yang lebih bagus, yang lebih baik Tuhan, dan itu terjadi menjangkau jiwa-jiwa. 50 kepala keluarga yang sedang didoakan, kami percaya kami sudah melihat di depan mata kami, dan itu menjadi rema. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu, dan kami mau bawakan Tuhan untuk tim di Australia dan Indonesia Tuhan, para pekerja, para pastor di Indonesia ataupun di Australia Tuhan, diberkati mereka Tuhan dengan hikmat daripada Engkau, kesehatan mereka diberkati, dan juga semua Tuhan, anak-anak mereka diberkati hidup benar, bahkan Tuhan terimpactasi ke seluruh tetangga dan semua sanak saudara mereka. Terima kasih Bapak, kami mau mengucap syukur Tuhan untuk kasih dan setia-Mu. Kami membawakan Tuhan pelayanan di youth, pelayanan di Sunday School, kami membawakan semua tim media Tuhan, semua campur tangan-Mu bekerja. Kami minta jiwa-jiwa baru, anak-anak Tuhan yang terhilang, Kau kembalikan kembali kepada-Mu Tuhan. Pakai Ephata dengan dahsyat. Terima kasih Bapak, kami mau mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu dan janji-Mu yang tergenapi untuk Ephata ini. Bapak, kami mau bawakan juga Tuhan untuk doa-doa jemaat yang meminta Tuhan untuk kesembuhan, meminta financial, solving financial, yang meminta untuk menjual propertinya, yang mau meminta rumah baru Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan yang sedang menanti-nantikan anak, menantikan permanent resident. Bapak, kami percaya Tuhan, Engkau mendengar semua doa-doa kami, dan kami percaya Tuhan, Kau sudah mengabulkannya menjadi rema, dan kami setiap yang meminta bisa menerimanya dalam rema, dalam kehidupan kenyataan kami. Terima kasih Bapak, kami mau mengucap syukur di dalam satu nama kami berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Thank you Ibu Rene. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita mau siapkan hati untuk firman Tuhan. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku,
mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat Tuhan, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Menyanyikan lagi dari awal. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, yes Lord, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu. Kami mau melekat di hatimu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu Tuhan, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, yes Tuhan, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku.
Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Benar ya Bapa. Firman-Mu berdaulat dalam kehidupan kami. Kami butuh Firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Ungkapkan isi hati-Mu ya Tuhan. Thank you Jesus. Karena Firman-Mu adalah kekuatan bagi kaki kami melangkah. Firman-Mu akan membuat kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kami butuh Engkau ya Allah Roh Kudus. Karena tanpa Engkau, kami tidak mengerti firman yang kami dengar. Engkaulah pengajar kami, ajarkanlah kami. Dan kami sangat menyadari, Firman-Mu akan mengoreksi kami. Firman akan menemplah kami. Kami butuh Engkau juga ya Allah Roh Kudus. Hiburlah kami, supaya kami tidak marah, kami tidak tersinggung firman yang kami dengar. Malah kami bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Berkati dan urapi kami, sehingga kami bisa duduk diam dan mendengarkan dengan baik. Dan kami juga mau mengimani setiap firman yang keluar dari mulut-Mu ya Bapa tidak akan kembali dengan sia-sia. Satu saat bumi akan berlalu, surga akan berlalu, tapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Amin. Kami mau imani saat ini dengan bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus. Kami yang sakit saat ini, apapun sakit kami saat ini, apapun masalah kami saat ini, dalam hubungan, dalam finansial, akan mengalami terobosan, akan mengalami perbaikan, mengalami kesembuhan karena firman-Mu. Dan demi nama-Mu Tuhan Yesus, kita semua katakan amin. Haleluya. Shalom semua, silakan duduk. Apa kabar semua? Luar biasa. Puji Tuhan. Hari ini kita akan berbicara whisper of love in the golden wheat. Kita akan lihat, kita akan baca dulu sebelum kita akan memulai. Kita lihat Ibu Chen akan baca buat kita Rut pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-12. Rut pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-12. Ya benar. Aduh. Bentar. Pasal 2 ayat 1 sampai 12. Ya, Rut bertemu dengan Boaz. Naomi itu mempunyai seorang sanak saudara dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boaz. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saat Naomi kepadanya, pergilah anakku, pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di ladang penyapit-penyapit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boaz yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boaz dari Bethlehem. Ia berkata kepada penyapit-penyapit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Lalu kata Boaz kepada bujangnya yang mengawasi penyapit-penyapit itu, dari manakah perempuan ini? Bujang yang mengawasi penyapit-penyapit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tapi dia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari
antara berkas-berkas jelek ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, "Dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain dan tidak usah engkau juga pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu." Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, "Mengapa aku mendapatkan belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku padahal aku seorang asing?" Boas menjawab, "Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dari tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan, Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung." Amin. Terima kasih Bu Chen. Ini kita semalam kemarin hari Jumat ya. Hari Jumat Charles untuk share Bible study. Jadi Charles menantang peserta yang ada. Kira-kira dalam Alkitab kalau saudara diberi kesempatan oleh Tuhan untuk membuat satu skenario film, ada yang berbicara tentang Daud, ada berbicara banyak hal tentang Yusuf. Saya mikir-mikir, wah ini kalau mereka jadi sutradara filmnya kan susah laku. Karena zaman sekarang ini orang berbicara banyak tentang cinta, ya. Setiap film selalu berbicara banyak tentang cinta. Nah, kita belajar hari ini tentang Whisper of Love in the Golden Wheat. Bisikan cinta di ladang gandum emas. Waduh, mantap ya. Jadi kita bisa melihat dalam perjalanan hidup kita setiap hari, saudara, banyak hal yang terjadi karena akibat cinta. Banyak hal-hal yang kita pelajari, misalnya ada story-story sejarah dalam kehidupan kita. Misalnya kita belajar ada Roro Mendut dengan Pronocitro, cinta yang melawan kekuasaan. Ada juga Jayaprana dan Layon Sari, kisah tragis dari Bali. Nah, kita juga lihat Siti Nurbaya dan Samsu Bahri. Ada juga yang kita belajar tentang Romeo dan Juliet, kisah cinta yang tragis dari Verona. Kita lihat juga Shah Jahan dan Mumtaz Mahal, cinta yang mengabdikan ke Taj Mahal. Ada juga kita lihat Cleopatra dan Mark Antony, seorang jenderal Romawi yang jatuh cinta kepada Cleopatra. Jadi cinta bisa mengarahkan banyak hal yang terjadi, saudaraku. Karena cinta kita bisa melakukan banyak hal. Maka kitab Wahyu mengatakan jangan sampai kita kehilangan cinta mula-mula kita kepada Tuhan. Karena cinta yang besar itu bisa membuat saudara dan saya melayani Tuhan tanpa memikirkan imbalan. Karena cinta yang besar yang membara itu kita bisa melakukan banyak hal. Amin. Karena cinta, Yesus ada di kayu salib buat saudara dan saya. Cinta bisa mengubahkan segala sesuatu. Karena cinta, saudara bisa bertahan dalam rumah tangga. Saya belajar, saudara juga pasti mengalaminya. Waktu mula-mula mungkin Ibu Hong jatuh cinta dengan papanya James, ditentang oleh keluarga sambil ngintip-ngintip di jendela. Ada pasangannya datang di bawah jendela panggil-panggil, siut-siut, dikirain burung, ternyata bukan burung. Iya kan? Banyak hal. Ada juga kisah cinta antara Pastor Yuli dan Pastor Hadi dalam segala pergumulan, bumpy road ya, keluarga. Tetapi karena cinta mereka bisa bertahan.
Saya punya dengar juga ada salah satu pastor dulu melayani di tempat kami. Karena cinta saudara, karena cinta nih. Jadi pulang kerja mereka telepon dari jam 8 malam sampai jam 5 pagi. Nelpon cerita apa setiap hari gitu. Dari jam 8 malam sampai jam 5 pagi. Ngobrol di handphone, waktu itu belum ada WhatsApp. Jadi tagihan bil datang 1.500, 2.000 satu bulan tagihannya datang. Australian dollar karena ada di Australia. Saking membara cintanya mereka telepon, saya pikir ngomong apa ya itu ya. Kayaknya nggak capek gitu ya. Tetapi dalam perjalanan hidup karena ada sesuatu masalah-masalah ekonomi, ada dalam masalah-masalah hubungan relationship dengan keluarga yang lain. Satu pada teriak kita mau cerai saja. Satu mulai iya kita juga pada dingin hatinya. Ya. Kalau mau dilihat cinta mula-mula sangat membara. Susah untuk kita secara akal sehat, susah untuk kita bisa memperkatakannya. Saudara bisa nggak memperkatakan selama 7 hari ngomong jam 8 malam sampai jam 5 pagi. Orang tidur mereka ngobrol kayak sis kambing. Tetapi dalam perjalanan hidup karena masalah ekonomi, masalah problem dalam keluarga, cinta mereka menjadi dingin. Jadi pudar, jadi dingin. Satu mau cerai, satu teriak-teriak. Tidak ada rasa kasih lagi kembali. Perjalanan cinta saudara dalam kehidupan mungkin saudara ngalamin. Pada mulanya saudara jatuh cinta, saudara sangat menggebu-gebu mengasihi pacar saudara. Tetapi karena sudah dapat, sudah saudara menangkan. Nah, saudara nggak peduli lagi, ya kan? Sebagai orang percaya, saudara dan saya seharusnya kita harus mempertahankan cinta mula-mula itu. Mungkin waktu pacaran saudara kurang modal, pasti. Namanya juga anak muda. Kita bisa lihat ada pasangan anak muda. Karena Valentine Day, aduh pastor saya nggak punya uang. Kamu nggak punya uang tapi kamu harus memberi sesuatu. Pergi ke rumah tetangga minta bunga. Petik bunga mereka, kamu rajut, kamu ngasih. Ya, kalau punya uang, nah saudara bisa ngasih sesuatu. Ya mungkin kasih beli mobil, beli berlian. Tapi kalau saudara nggak punya modal, setidak-tidaknya ada sesuatu yang bisa saudara berikan. Nah jika Tuhan mengangkat perjalanan hidup saudara, keluarga saudara semakin hari, seharusnya semakin bertambah. Amin. Karena saudara menghabiskan banyak waktu dengan orang itu. Dia tidur, dia ngorok, dia marah, dia makan, bejorok, berantakan. Saudara mengerti. Kalau waktu pacaran itu yang enak-enak yang dilihat. Ya. Jadi pada saat saudara sudah menikah dalam perjalanan hidup seharusnya saudara harus semakin mengerti dan mengasihi karena inilah dia yang Tuhan berikan kepada saya. Tidak ada orang lain. Katanya pacaran banyak kepalsuan. Jadi waktu pacaran ya, waktu pacaran itu punya orang. Saudara nggak bisa mendikte dia. Saya ingat anak saya waktu mula-mula dia pacaran. Sikat gigi. Iya pertama kali. Karena cewek datang geng-gengan di SMA gitu. Mereka datang ke gerombolan. Bilang, I like you. Can we date? Cewek ngajak pacaran. Ya akhirnya karena didesak-desak, jadi dia mau. Dia pakai baju yang rapi, disetrika. Udah gosok gigi, pakai Listerine kumur-kumur, mau beli parfum. Heran juga kita, sebagai orang tua kita heran. Cinta mula-mula, cinta monyet. Akhirnya satu saat dia sudah nggak mau lagi. Putus. Kenapa putus? Capek, Dedi capek. Kenapa capek?
Itu cewek mau saya teleponin 1 hari 3 kali. 1 hari 3 kali capek. Akhirnya putus, gak jadi, ya kan? Tapi ada sesuatu yang bagus yang saya senang. Ini cewek bisa mengajak anak saya ini naik di pentas untuk nyanyi di sekolah. Jadi yang tadi dia malu-malu, foto aja susah, tapi dia bisa nyanyi, main di pentas. Berarti membawa pengaruh yang baik itu, yang positif, ya. Jadi waktu pacaran itu bukan punya kita, punya orang tuanya. Dan dia juga bisa ke tempat lain. Tetapi pada saat dia sudah menjadi pasangan hidup kita, suami istri, dia itu milik kita. Seharusnya kita mengasihi melebihi daripada masih pacaran. Pengorbanannya harus makin tinggi, karena itu milik kita. Benar nggak? Kalau dia sakit, yang rugi kita juga kan? Kalau dia bukan milik kita, milik orang tuanya, dia sakit, ya sudah nggak apa-apa. Iya, sama. Seperti mobil saya, kalau saya masih minjam atau sewa, renting mobil orang, ya sudah kotor, ya biar aja bersihin gitu, rusak ya udah cari yang lain. Tapi kalau itu mobil saya, ya mau nggak mau saya harus beli karpet yang rapi, cuci yang bersih. Udah segitu kalau di bawah matahari, kasihan ya kalau manusia pakai payung, karena mobil dijemur di bawah matahari ya kayak ikan asin. Saya tutupin pakai tarpal, karpet. Karena itu milik saya. Jadi kasih saya itu semakin meningkat karena itu milik saya. Amin. Cuma permasalahan perbedaan jauh dengan saudara. Itu milik saudara yang tadinya pacaran masih milik orang. Saudara berjuang dengan luar biasa. Pengorbanan, dihina dengan segala macam. Saudara tetap berjuang. Sampai sini waktu pacaran dihina. Ada enggak? Ibu Hong ketawa. Gak usah nggak angkat tangan, ketawa aja, senyum aja gitu kelihatan. Ibu lu kita nggak ada ya? Wah, Ibu Linda kita. Oh, Pak Halim. Oh, pasti. Yang senyum-senyum itu pasti ada pengorbanan. Tapi kalau yang muka sangar gitu, oh pasti biasa saja. Ya. Jadi waktu kita ada pengorbanan, kita harus mengerti bahwa apa yang kita rebut, apa yang sudah menjadi milik kita yang Tuhan percayakan karena perjuangan kita harus mempertahankan. Jadi arti kata kita harus lebih mencintai atau mengasihi karena ia menjadi milik kita. Kalau satu saat dia kesenapan apa, ya susah kita juga kan. Makanya kalau yang istri, kalau suaminya masih ada, jangan kasih jarohan, jangan kasih goreng-gorengan, santan-santan, nah jangan. Kalau saudara dia mau pergi duluan, nah saudara kasih gorengan, santan, masuk padang setiap hari. Ya, kalau saudara kasih makan nasi padang setiap hari, saudara terus kasih juga nasi kuning, nasi lemak atau nasi uduk. Saudara tinggal hitung aja berapa lama sih dia akan bisa bertahan. Sebentar juga dia pasti inanilahi. Iya, sebentar lagi sudah kolesterol, nggak lama dia sudah lumpuh. Kalau saudara mau menjaganya, berarti saudara mengelola, memberikan dia makanan yang sehat, saudara menjaga. Nah itu arti kata bahwa itu yang Tuhan percayakan kepada saudara. Bagaimana saudara setia dengan hal-hal yang demikian. Nah kita belajar lebih jauh lagi bahwa whisper of love in the golden wheat, atau bisikan cinta di ladang gandum emas. Kalau masih hijau kan kita bilang green, kalau udah matang kita bilang golden, ya. Nah, di sini kita lihat bahwa yang berikutnya seperti apa yang Boas katakan kepada Ruth, Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Berarti Boas ini menyadari bahwa Ruth ini telah mengorbankan banyak hal. Dia meninggalkan tanah kelahirannya, meninggalkan orang tuanya, pergi ke bangsa yang tidak pernah ia kenal, yaitu bangsa Israel.
pergi ke sana merantau. Bayangkan pada saat ia bertemu dengan Naomi, apa yang terjadi? Mungkin di tanah Moab mereka bisa bercakap-cakap, tetapi dia harus meninggalkan segala sesuatu mengiringi Naomi. Mengiringi Naomi masuk kepada ke kerajaan Israel, wilayah Israel. Nah, kita lihat apa tentang dengan whisper. Ini ada selingan buat saudara. Celine Dion ini bagus juga dia nih ya. The whispers in the morning of lovers sleep and time. Nah, itu aja. Jadi kalau Celine Dion nyanyi The Whisper in the Morning, ya kan? Ulang lagi ya saudara ya. Kadang-kadang lagu itu menceritakan sesuatu. The whispers in the morning of lovers sleep and time. Oke. Jadi kita bisa melihat bahwa dalam kenyataan orang menciptakan lagu. Karena cinta itu selalu akan membicarakan sesuatu dengan bisikan, dengan nada yang lembut. Amin. Kalau misalnya Ibu Lala bilang yang makanan sudah siap. Ya berarti kan ada rasa getaran cinta dong. Benar kan? Tapi kalau Ibu Lala bilang, yang makanan sudah siap, sana makan. Oh. Ya repot juga kan. Tapi biasa orang yang ada cintanya itu nadanya lembut. Ya. Orang yang walaupun orang Ambon yang nadanya berkeras, pasti dia nggak akan teriak segitu juga. Iya kan? Pasti nanti kalau ibadah kedua nanti Ibu Yani contohin ke kita. Nanti ibadah kedua Ibu Yani pakai mikrofon contohin ke kita. Jadi antara orang yang punya cinta, waktu dia bercakap-cakap dengan cintanya, menyampaikan sesuatu, pasti ada tekanan nada yang dia ubah. Maka dalam bahasa cinta dikatakan berbisik, whisper. Seperti Tuhan. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Dia selalu bercakap dengan saudara dan saya. Dengan bisikan-bisikan, bahkan pun dengan suara angin pun kita mengerti bahwa Tuhan sedang berbicara dengan kita. Bahwa ia mengasihi. Satu saat pada saat sedang duduk di kamar saya, biasa saya buka jendela, angin masuk sepoi-sepoi. Ya kan? Saya duduk seperti angin itu melambai rambut saya gitu. Aduh Tuhan enak banget gitu. Bahwa seperti kita dikasihi. Jadi bukan hanya ada di taman bunga, di rumah pun, karena memang rumah saya kamarnya sudah di setup begitu. Gak pernah dibelai Neni, tapi kalau dia, saya membelai dia. Iya kan, saya membelai dia. Kadang-kadang saya gendong, masa dia gendong saya? Harus ada sesuatu yang kita utarakan. Ya, kita kembali lagi bahwa rasa cinta itu biasa kita utarakan dengan bisikan atau dengan nada yang lembut atau tones nadanya yang rendah. Nah itu maksudnya. Nah gitu, yang hujan turun lagi. Jadi bukan arti kata bahwa kadang-kadang kita itu berbicara tentang bisikan atau whisper karena pengertian sebagai orang Indonesia, kita menganggap sudah ada bisikan di kuping. Bukan begitu artinya. Kalau whisper of love itu berarti tekanan nada waktu kita menyampaikan sesuatu adalah nada yang sabar, yang lembut, ada sesuatu di dalamnya. Ya. Walaupun hanya 1-2 kata, tapi kita bisa merasakan bahwa ada sesuatu. Misalnya saya berikan contoh kepada saudara. Jika ada orang yang mensapa saudara, saudara kan mengerti sapaan itu ada rasa hormat atau tidak hormat dari nada yang dipakai. Ya, nah ini artinya. Jadi seringkali dalam rumah tangga itu orang ribut, orang cekcok karena nada yang tidak cocok saudara pakai.
Saudara harus mengatur intonasi walaupun memang dia kurang, tidak sehebat seperti Tom Cruise, dia tidak segemuk seperti Pastor Teki. Iya kan? Tapi setidak-tidaknya itu milik kita, bukan milik orang. Amin. Dalam hukum kekristenan itu sangat keras sekali. Kalau kita gandeng punya orang, dibilang kita berzina. Padahal itu bukan punya orang, masih single. Tapi dibilang kita berzina. Itu sangat keras. Makanya sebagai orang percaya kita harus mengerti apa yang kita punya. Kita harus mengasihi dan menyayangi. Sampai Alkitab mengatakan bahwa maut yang memisahkan. Amin. Nah, jangan sembarang gandeng. Kalau sembarang gandeng, sembarang ngomong, apalagi berbisik. Nah, whisper of love, berbisik. Nah, itu berbahaya. Itu bisa membuka jebak-jebakan iblis untuk bisa menangkap saudara dan saya. Jadi arti kata bahwa tekanan nada yang kita ucapkan, apa yang kita perkatakan, itu sangat mempengaruhi. Begitupun dengan Boas. Boas mengatakan kepada Rut bahwa Tuhan akan melindungi karena engkau mau berdiam di bawah kepak sayapnya. Berarti Boas menceritakan sesuatu kepada Rut bahwa intonasi yang ia berikan kepada Rut adalah intonasi yang meyakinkan. Amin. Bisikan yang meyakinkan. Kalau saudara pacaran terus cowok itu bilang, ya sambil dia berbicara kepada saudara tapi dia nengok-nengok tempat lain. Jika Tuhan mengendaki, kita mungkin bisa bersatu, mungkin enggak, ya kan? Sambil begini kayak saya gini, muter-muter lihat tempat lain. Ada cowok, ada cewek yang lewat, dia lihat-lihat. Kira-kira saudara yakin enggak kalau Tuhan mengendaki kita bersatu, ya? Tapi kalau cowok itu dia pegang, dia duduk serius, dia natap mata saudara, dia enggak berkedip. Terus dia bilang, jika Tuhan mengendaki, kita pasti bersatu. Dengan tekanan nada, jika Tuhan mengendaki, kita pasti bersatu. Kira-kira antara dengan kalimat yang sama, tetapi intonasi dengan gaya bahasa, gaya tubuh yang berbeda, pasti itu bisa meyakinkan saudara dan saya, dan ada juga yang meragukan. Ya, kemarin istri saya lagi lihat-lihat Trump sama Zelensky selagi berbicara. Lihat sangat memalukan sekali ya. Iya kan? Dia bilang presiden stupid karena dia bilang saya alone fight. Trump bilang kamu enggak alone, kamu enggak sendirian. 350 billion Amerika kasih ke kamu. Kamu enggak punya apa-apa itu. Gak punya perlengkapan perang, tapi kamu bisa berdiri saat ini bisa ada karena Amerika yang support kamu. Kamu bisa jadi tough man karena Amerika. Dia bilang dia gak punya apa-apa. Nah di sini yang maksud saya, intonasi bahasa atau yang dipakai oleh Trump menyatakan kepada dunia pers bahwa dia gak akan bantu lagi. Ya kan, udah selesai, kamu harus berdamai. Berarti doa kita terjawab. Harus ada perdamaian di Eropa. Ya kan? Sedangkan Zelensky mau terus berperang. Trump bilang, saya melihat kebencian dalam hatinya, dalam matanya ada kebencian, gak akan mau berhenti berperang. Nah harus, kalau tidak kamu akan menciptakan perang dunia ketiga. Karena menggait sana dengan sini. Ya kita terus lagi saudara ya. Kita terus lagi. Jadi kisah Rut dan Boas, kasih Tuhan seringkali dinyatakan dalam cara yang lembut dan tak terduga. Seperti angin yang berbisik di ladang gandum. Saudara mendengarkan ladang gandum ada gesekan serik-serik ya kan. Gandum saling, apalagi gandum yang sudah kuning. Demikian juga kasihnya yang berhembus dalam kehidupan kita membawa harapan, perlindungan dan pemulihan. Jadi kisah Rut dan Boas adalah bukti bahwa di tengah kesulitan Tuhan bekerja dengan cara yang indah untuk menyatakan rencananya. Nah kita lihat pribadi yang sangat menarik yaitu Rut.
Rut ini adalah menceritakan tentang kasih yang setia di tengah ujian. Ya, jadi Rut adalah wanita Moab yang memilih untuk tetap setia kepada Naomi, ibu mertuanya. Meskipun suaminya telah meninggal, keputusannya untuk mengikuti Naomi ke Bethlehem adalah tindakan iman dan kasih yang luar biasa. Jadi dalam Rut 1 ayat 16 ia berkata, bangsamu lah bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Jadi di sini kita bisa melihat kasih sejati yang ditunjukkan dalam kesetiaan, bahkan ketika kesulitan. Sebentar ya, saya tutup dulu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Rut ini melambangkan kasih yang setia. Sangat susah di dunia ini kalau mencari orang yang setia. Orang pintar, orang yang penyayang, orang yang berbelas kasih, orang yang baik, banyak bisa kita temukan. Tapi untuk menemukan orang yang setia sangat susah, saudaraku. Saudara mungkin banyak uang, banyak orang datang dan berbaik-baik dengan saudara. Saudara mungkin ada posisi yang luar biasa dalam pemerintahan. Orang akan datang berbaik-baik, berbondong-bondong menurut apa yang saudara mau. Tapi kalau saudara terpuruk seperti dialami seperti Naomi, bisakah orang datang kepada saudara dan menawarkan diri mengikuti saudara? Ini yang sangat susah kita dapatkan di akhir zaman ini. Amin. Sangat susah. Ya. Ada kemarin istri saya bilang, aduh saya lagi sedih. Kenapa sedih? Saya ulang tahun gak ada yang beli saya kue. Orang ulang tahun bela-belain beli kue. Saya bilang ada sih dalam filsafat ya, dalam pepatah Chinese. Setiap hal-hal yang baik yang kita lakukan setiap hari itu dianggap kebiasaan. Ya, seperti pepatah yang selalu kita dengar. Hujan, kemarau setahun, hujan sehari. Jadi arti kata kadang-kadang Tuhan itu memberikan mana datang setiap hari, buyung-buyung datang. Jadi orang-orang Israel menganggap itu kewajibannya Tuhan. Bukan karena anugerah. Ya, di sini saya mau buka mata kita bahwa kadang-kadang kita harus ada rasa grateful dalam hidup kita, rasa berterima kasih. Walaupun dia orang tua kita nggak minta dilahirkan, tapi pada saat ia menyiapkan sarapan buat kita makan malam dan dia menyetrika baju kita, walaupun dia orang tua kita harus mempunyai rasa berterima kasih. Kalau kita anak yatim piatu, seperti kayak saya nih anak yatim piatu. Ya kan Charles masih punya mama, saya kan yatim piatu nih. Kalau ada panti asuhan yang mau terima saya masuk. Karena papa sudah meninggal, mama sudah meninggal, ya kan. Jadi tinggal saya nih, gitu. Ya kan, jadi dilihat-lihat yatim piatu nih. Ya. Nah, jadi waktu kita mendapatkan sesuatu hal-hal yang baik, kita harus mengerti hal-hal yang baik itu karena ada orang yang memiliki hati yang baik dan bertanggung jawab memberikan kepada kita. Tapi kita harus juga menunjukkan rasa terima kasih. Bukan karena dia mama kita, karena dia orang tua kita, karena memang itu kewajibannya. Saudara harus belajar bagaimana ada rasa terima kasih. Karena tanpa dia, banyak hal-hal yang saudara akan mengalami kekurangan. Kekurangan perhatian salah satu itu. Amin. Jadi kita belajar gitu. Ya. Jadi Rut ini satu pribadi yang sangat menarik. Karena Naomi tidak memiliki apa-apa saat itu. Dia katakan dengan tangan full aku datang ke Moab. Tapi dengan tangan hampa aku pulang kembali. Bahkan Elimelek suaminya, bahkan anaknya Mahlon dan Kilon meninggal. Yang dia dapatkan hanya 2 mantu. Apa sih yang bisa dilakukan oleh mantu? Iya kan? Kalau anak bisa meninggalkan kita, bisa saja. Mantu, apalagi? Iya toh? Apalagi mantu? Nah,
Jadi Naomi, dia datang dengan tangan full, dia datang dengan banyak hal. Tetapi Alkitab mencatat dalam 10 tahun kemudian, semua ketiga orang laki-laki yang mengiring dia dipanggil Tuhan. Saya meneliti, memang benar keluarga ini bukan keluarga yang kaya raya. Karena masalah sedikit, musim kemarau sedikit, ekonomi mereka terganggu. Dan mereka harus mencari ke tempat lain. Ya kan? Jadi memang dia bukan keluarga yang kaya raya. Jadi dia langsung pergi keluar mencari tempat-tempat yang lain yang bisa mereka bertahan. Karena mereka bukan orang yang kaya. Tapi saya mempelajari juga bahwa kayaknya seperti ide ini datang dari seorang wanita namanya Naomi. Karena Naomi katakan bahwa di ayat pasal 1 ayat 13, Naomi katakan, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Tangan Tuhan against melawan aku. Jadi arti kata bahwa Naomi ini yang mempunyai ide untuk membawa keluarganya pergi ke Moab. Maka sangat penting sekali istri-istri, ibu-ibu, mertua, yang perempuan. Sangat penting sekali kalau kita punya pemikiran rohani yang baik, iman yang baik. Kita sebagai penopang, penolong, penasehat. Dikatakan penasehat benar. Karena dia menopang, memberikan nasihat kepada sang suami untuk bertindak, masukan. Jika kita mempunyai nasihat duniawi, nasihat yang tidak datang daripada Tuhan, sangat mempengaruhi perjalanan hidup keluarga kita. Amin. Sangat mempengaruhi keluarga kita. Karena semua tergantung dari orang di samping kita, yaitu wanita itu. Ya, jadi kita belajar banyak hal saat ini. Bahwa yang membuat keluarga itu keluar dari Bethlehem, rumah roti, pergi ke Moab, yaitu mungkin kemungkinan besar adalah ide dari Naomi. Karena dia sendiri berkata ayat 13, tangan Tuhan teracung kepadaku. Dia sangat menyesal. Jadi sebagai anak Tuhan, saudaraku, jika kita mengalami masalah, berdoa, berpuasa, minta hikmat sama Tuhan. Sampai ada sesuatu di hati saudara pelong atau srek gitu, wah kayaknya oke gitu. Ya. Kadang-kadang pada saat kita melihat sesuatu, kayaknya perasaan kita kayaknya kurang cocok gitu sama orang itu. Ya kayak biasa kita akan menjauh. Tapi kalau kita mendekat dan kita rasa kayaknya senang banget ya dekat sama dia, cocok gitu. Nah itu seperti itu tanda-tandanya. Jadi kita harus berdoa. Sebelum kita mengambil keputusan akan segala sesuatu, kita harus berdoa. Dan sangat susah sekali kalau mertua campur tangan dalam keluarga. Sangat susah sekali. Kenapa bisa hal itu terjadi? Karena suami tidak bisa berdiri sebagai seorang pemimpin yang baik. Dia butuh nakoda. Akhirnya mamanya datang ngatur-ngatur. Ya kan? Maka Alkitab katakan lebih baik, alangkah baiknya mereka berpisah. Orang tua dengan orang tua, anak dengan anak yang sudah menikah. Jika orang tua hidup dalam rumah tangga anaknya, orang tua diam aja sebagai tamu. Jangan ikut-ikut ngantur kayak gitu. Supaya mantu juga senang. Amin. Iya, jangan juga ikut-ikut ngatur. Supaya mantu juga sayang. Kalau orang tua berat sebelah karena itu anak kandungnya, mantu pasti nggak sayang. Iya kan? Mamamu bela kamu sendiri. Nah gitu kan. Pasti ada gesekan di hati yang berbeda. Nah kita kembali lagi bahwa Ruth ini adalah suatu pribadi kasih yang setia dan teruji di tengah ujian di mana Naomi tidak memiliki segala sesuatu, Ruth bisa berdiri dan menunjukkan kasih yang setia. Kesetiaan itu terjadi dalam keadaan-keadaan sulit. Jadi saudara harus mengerti Tuhan itu sangat menghormati dan menghargai orang yang setia. Karena Yesus katakan, adakah aku menunda-nunda jawaban doa-doa orang yang berseru kepadaku siang dan malam? Tapi aku datang ke dunia, dapatkah aku temukan iman di muka bumi ini? Jadi bahwa Tuhan juga mau menanti orang yang setia. Murid-muridnya Yesus
pada saat di Taman Getsemani tidak ada satupun orang yang berdiri bersama dengan Yesus pada saat masalah datang. Bahkan di kayu salib, pada saat dia memikul salib menuju ke Golgota, di mana orang-orang murid-murid Yesus, 70 murid, 12 murid, mana mereka? Mana Yosef dari Arimatea yang datang membantu memikul salibnya Yesus? Saudaraku, kisah ini kita belajar, jadilah orang yang setia. Masalah boleh datang, problem boleh datang, tapi kesetiaan itu terbukti pada saat kesusahan itu ada. Amin. Sampai sini mau setia. Harus setia. Kadang-kadang saya lagi berpikir, setia itu mahal ya. Naomi harus bayar harga, mahal. Setia itu mahal. Nah, saya berpikir, di Indonesia, di Surabaya, di Malang, yang tempat lain. Kalau mereka ikut ibadah sama Ifata, apakah sesudah itu mereka ada gereja lagi, pergi beribadah tempat lain? Gak apa-apa, mereka bisa beribadah ke tempat lain, ya kan? Saya tidak melarang dan tidak cemburu. Tetapi kalau ada yang sudah beribadah di Ifata, dan dia menganggap Ifata itu sebagai home church-nya dia, gereja tunggal satu-satunya. Ya, dia sudah nggak akan beribadah di tempat lain lagi. Cuma Ifata saja gereja satu-satunya. Nah, saya akan sangat mengasihi dan menyayangi orang itu melebihi daripada yang lain. Nah, jika saudara ada yang begitu, saudara bisa message ke saya gitu, Pastor Jimmy, saya hanya ibadah di Ifata saja. Jadi perlakuan kasih pasti berbeda, karena dia terbukti setia. Ah, gitu. Kalau saudara masih ada di tempat lain gak apa-apa. Karena saya sangat menyadari karena Ifata belum ada onsite di sana di kota saudara. Jadi gak ada masalah buat saya. Tapi intensitas tingkat perhatian saya harus saya berikan lebih kayak gitu. Misalnya kalau diberi makan, oh yang satu nih saya kasih makan ayam goreng, ya toh? No. Sama tempe, ayam goreng sama tempe. Yang lain, yang siang setia, saya kasih ayam goreng. Kayak saya suka rendang, saya tambah lagi rendang satu. Saya suka martabak, saya kasih martambulan satu. Nah, gitu. Jadi porsinya sama, cuma ada bonus. Nah, karena setia itu mahal, ya. Saudara harus belajar setia itu mahal. Makanya kalau anak-anak muda, kalau pacaran, kalau belum ada ketemu yang setia, udah tinggalkan saja daripada menyesali kemudian hari. Ya, jadi Tuhan sangat menghormati mereka yang menggunakan iman daripada kenyamanan pribadi. Ya, jadi Ruth ini pribadi yang setia dan sangat terbukti. Naomi tidak mempunyai apa-apa, tapi ia tetap setia mengiringi Naomi. Jadi Tuhan mencari orang-orang yang setia di muka bumi ini. Dalam bisnis kita juga cari orang yang setia. Dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam keluarga kita cari orang setia. Siapa sini mau mencari orang yang setia? Punya pasangan yang setia? Tuh Ibu Lina, iya Pak Teki enggak ya? Ibu Elsa enggak ya? Enggak cari orang yang setia? Orang yang gak setia begini nih, pasangan yang gak setia. Punya suami, punya istri di rumah, tapi di luar punya wanita idaman, punya pria idaman. Oh, peliharaan. Ah, punya peliharaan. Saudara mau kayak begitu gak? Gak mau ya? Gak mau tuh. Ibu Heng Im gak mau tuh lihat tuh. Gak mau. Saudara mau hanya satu-satunya saudara yang dia setia kan? Nah Tuhan juga mau. Tuhan mau kita tuh setia. Jadi makanya kisah Ruth ini dipakai bahwa jika kita hanya mengakui satu Tuhan, percaya dan mengasihi dia sehebat mungkin, akal budi kita sehebat mungkin. Harus mengasihi dia melebihi daripada segala sesuatu. Maka Yesus katakan kalau engkau mengasihi anakmu, istri, suamimu, pekerjaan melebihi daripada aku, engkau tidak layak di hadapanku. Berarti Yesus mencari orang yang setia. Kalau yang di depan mata aja pasangan kita nggak setia, ya saudara nggak usah gereja, susah-susah gitu saudara, repot, iya kan? Karena Tuhan cari orang yang setia. Kita belajar dari Ruth,
jadilah orang yang setia. Amin. Nah, kita lihat yang kedua. Hari ini cuma 3 slide, jadi saudara gampang banget, tenang aja. Yang kedua, Boas, pribadi yang penuh kasih dan perlindungan. Ya, Boas adalah pribadi penuh kasih dan perlindungan. Jadi Boas ini adalah seorang pria saleh dan kaya. Memperhatikan Rut yang sedang memungut sisa gandum di ladangnya. Ia tidak hanya memberi izin, tetapi juga melindungi dan memastikan Rut mendapatkan lebih dari yang ia butuhkan. Nah, di sini kita bisa baca di Rut pasal 8 dan pasal 2 ayat 8 dan 9. Jadi di sini Tuhan itu memakai orang-orang yang berbelas kasihan untuk memberkati orang lain. Nah, kita belajar. Kalau saudara tidak mempunyai belas kasihan, ya saudara harus mempertanyakan. Yang berikutnya, ketika kita hidup dalam kebaikan dan integritas, Tuhan akan mempertemukan kita dengan orang yang tepat. Jadi kita belajar bahwa Rut ini bertemu dengan Boas. Karena Rut adalah orang yang setia, Tuhan itu mempertemukan Rut dengan Boas, orang yang penuh kasih dan perlindungan. Kalau saudara orang yang setia mengiring Yesus melayani, saudara orang yang setia dalam rumah tanggamu, setia dalam segala hal, Tuhan pasti mempertemukan saudara dengan orang yang penuh kasih. Mempertemukan saudara dengan orang penuh kasih, orang yang melindungi. Jadi Boas itu menggambarkan orang yang penuh kasih, pribadi yang penuh kasih, pribadi yang mau melindungi. Amin. Jadi kalau saudara ada saat ini, saudara mengerti bahwa saya ini adalah orang yang penuh kasih, suka memberi. Orang yang mau melindungi orang yang susah, orang yang miskin. Nah, berarti Tuhan akan mengembangkan kapasitas saudara. Siapa sini suka memberi? Tuh Ibu Reni, Pak Roni enggak ya? Oh, Pak Roni juga. Ibu Nelly enggak? Ibu Nelly kemarin bikin beri saya nasi manisan pala. Wow, makan manisan pala. Ya. Jadi saudara kita ini Tuhan memberikan kita benih kesempatan untuk bisa memberi. Jadi kalau ada orang susah, ada orang segala sesuatu yang butuh kebutuhan, saudara harus berusaha untuk bisa menjadi pribadi yang bisa memberi, mengasihi. Karena ada satu keuntungan yang bisa saudara pakai, yang Tuhan pakai buat saudara. Boas ini orang yang penuh kasih. Orang yang peduli akan segala sesuatu. Orang yang suka memberi, orang itu pasti akan dipakai Tuhan. Sebagai orang percaya, orang Kristen, kalau saudara pelit, susah memberi, saudara nggak akan dipakai Tuhan lebih. Tuhan memberikan benih kepada kita. Jika kita memberi, kita pasti tidak akan miskin dengan pemberian yang kita berikan. Karena pada saat kita memberi, disitulah Tuhan akan mengembangkan kapasitas kasihnya kita kepada orang lain. Amin. Kalau saudara tutup hati, saudara mendinginkan hati, tidak mau memberi, maka disitulah berkat saudara hanya sebisa itu saja. Tapi kalau saudara membuka hati, mulai mau memberi, peduli akan segala sesuatu, Tuhan akan memakai saudara lebih. Siapa sini mau dipakai Tuhan? Amin. Ada kesaksian dari Ibu Feba Afan. Dulu ibu ini hanya bikin kue jualan. Tinggalnya di Malang. Bikin kue jualan. Oh ya, ada kesempatan kita ajak dia ya. Bikin kue jualan di Malang. Karena suaminya tentara. Bikin kue jualan. Jadi dia setia dalam segala hal. Dia mulai memberi, melakukan banyak hal. Tuhan mengangkat kehidupan beliau saat ini. Beliau memberi hutang kepada negara Indonesia. Jadi Ibu Feba Afan ini beli pesawat tempur, beli kapal tempur, dijual kepada TNI. Jadi Indonesia menghutangkan dia. Jadi ada orang-orang yang memberi sumbangan kepada dia. Dia mengerti bahwa yang ia dapatkan bukan punya dia.
Dia berdoa dan dia salurkan lagi kepada orang lain. Dia tidak menyentuh uang itu. Karena dia setia. Karena yang kedua, karena dia mempunyai hati yang penuh kasih. Peduli kepada orang. Kalau saudara suka memberi, Tuhan akan membuka lumbung-lumbung saudara. Akan memberikan saudara kemampuan untuk bisa menjadi berkat buat orang lain. Amin. Tapi kalau saudara gak punya kasih, gak bisa memberi, dapat berkat, saudara mulai korupsi dengan berkat yang ada. Saudara memberikan yang gak bagus buat orang lain. Saya percaya hidup kita akan semua segitu aja. Jika kita membuka kesempatan, oh terima kasih Tuhan, hidupku ini adalah kesempatan. Kesempatan bukan hanya melayani di gereja, tapi kesempatan bagaimana saya bisa menjadi berkat buat orang lain. Saya sangat senang sekali kalau Tuhan berikan saya kesempatan, saya sudah bisa menolong orang lain. Dia berdoa, dia menangis. Saya sangat senang sekali, bukan karena dia menangis, tapi Tuhan terima kasih. Kalau saya sudah meninggal tahun 90 yang lalu, saya nggak akan bisa mengambil kesempatan untuk berbuat demikian. Tapi karena Tuhan perpanjangkan umur saya punya kesempatan untuk bisa menjadi saluran berkat buat Tuhan. Karena yang saya punya bukan punya saya, tapi punya Tuhan sebagai bendahara yang baik. Tuhan mempercayakan kepada saya. Jika apa yang saya punya, saya bisa membantu atau menolong. Ya. Jadi apa yang kita punya, saudara, bukan hanya tentang masalah keuangan finansial, tapi pengaruh yang kita punya itu juga bisa kita pakai. Amin. Nah, kita lihat berikut yang terakhir. Yang terakhir, ladang gandum, tempat pemulihan dan janji Tuhan. Jadi di ladang gandum Boas, Rut menemukan harapan dan masa depan. Amin. Ladang itu bukan hanya tempat cari makanan, tetapi juga tempat Tuhan merajut kisah cinta dan pemulihan. Dan pada akhirnya Rut menikah dengan Boas dan menjadi bagian dari garis keturunan Raja Daud dan Yesus Kristus. Nah, di sini kita lihat bahwa Tuhan bisa mengubah tempat kesulitan menjadi tempat berkat. Jadi dia mengut itu jelai-jelai gandum, itu tempat kesulitan buat dia. Harga diri dia itu kan terlepas jauh. Jadi pengulung, mungut-mungut ya. Dan kesetiaan dan iman yang akan membawa kita masuk dalam rencana Tuhan yang besar. Nah, di sini saya mau sampaikan kepada kita bahwa ladang gandum itu tempat pemulihan dan janji Tuhan. Jadi saudara harus mengerti, tempat saudara bekerja, bisnis saudara, itu ada ladang gandumnya saudara. Tempat pemulihan dan janji Tuhan. Saya mau ulang lagi biar kita lebih jelas lagi. Ladang gandum yaitu tempat saudara bekerja sebagai karyawan. Bisnis saudara, di mana saudara bisnis, itu adalah ladang gandum. Nah, itu ladang itu Tuhan akan pakai untuk memulihkan seseorang. Memulihkan seseorang dan mengenapi janji Tuhan. Jadi maka dikatakan bekerjalah untuk Tuhan. Berbisnislah untuk Tuhan. Berarti arti kata bahwa Tuhan memberikan saudara pekerjaan yang baik, Tuhan memberikan saudara usaha yang baik, itu bukan untuk diri saudara. Tapi Tuhan mau pakai itu supaya mengenapi janji Tuhan dalam kehidupan orang-orang tertentu, di mana saudara bisa menjadi berkat buat mereka, saluran berkat buat mereka. Jadi kalau saudara memiliki keluarga yang baik, saudara memiliki penghasilan yang baik, saudara memiliki posisi yang baik, berarti Tuhan mau pakai saudara untuk bisa memenuhi janji Tuhan kepada orang lain yang sedang berdoa minta pertolongan Tuhan. Jadi engkau jangan hidup untuk dirimu sendiri lagi. Amin. Amin gak nih? Amin gak nih? Ya. Jadi misalnya kita ada di Australia. Ya, kita ada di Australia. Oh Tuhan, terima kasih. $1 Australia di sana Rp10.000. Buat kita mungkin kita 10.000 sana 100.000 kan? 100.000 bisa beli beras berapa? 1,5 kilo.
bisa nolongin orang makan nih. Bukan lebih lagi ya. Beras, 100.000 beras di sana berapa kilo ya? Kita bisa nolong orang yang kekurangan makanan. Jadi nggak susah-susah banget. Nah itu artinya bagian yang kita miliki. Mungkin saudara di Indonesia saudara bisa memiliki sesuatu yang saudara pengaruh akan hal-hal tertentu. Bisa saudara pakai, mungkin saudara punya talenta, punya karunia. Jadi saudara harus mengerti ladang gandum. Yaitu apa yang bisa membuat saudara menjadi pribadi yang dihargai. Itu akan Tuhan pakai sebagai tempat untuk memulihkan janji Tuhan kepada orang-orang tertentu. Seperti ladang gandumnya Boas, Boas mengerti. Dan ladang gandum itu dipakai oleh Tuhan untuk memulihkan penderitaannya Naomi dan Ruth untuk memenuhi janji Tuhan. Amin. Amin. Jadi saudara harus mengerti hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan jadi orang yang setia. Kesempatan menjadi orang yang berbelas kasihan. Kalau kita berbelas kasihan, Tuhan akan membuka lumbung-lumbung kita. Sehingga kita bisa menjadi saluran berkat buat orang lain. Amin. Jika kita menjadi orang yang setia, maka Tuhan yang setia akan memperhatikan, menghargai kesetiaan kita. Dia akan berkati kita lebih. Amen. Dia mengangkat kita karena orang baik banyak, orang setia jarang sekali. Amin. Amen. Dan saat ini yang ketiga, jika kita punya usaha, punya tempat kerja, punya pengaruh dalam hal-hal tertentu, sesuatu yang berharga, itu adalah Tuhan pakai tempat untuk memulihkan janji Tuhan buat orang-orang tertentu. Jangan hidup untuk diri sendiri, supaya engkau berguna di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Jadi kita lihat kesimpulan kita. Kesimpulan kita, ini ada pertanyaan, apakah kita setia di tengah ujian seperti Ruth? Apakah kita menjadi pribadi yang penuh kasih seperti Boas? Apakah kita percaya bahwa Tuhan merajut rencana yang indah dalam kehidupan kita? Nah, kalau Ruth, ingat Ruth setia, Boas pribadi yang penuh kasih. Ladang itu adalah tempat pemulihan janji Tuhan. Jika saudara mengalami masalah, apakah engkau tetap setia beribadah, menyembah Tuhan, atau mencari pertolongan lain? Terus kesimpulan, dalam kehidupan kita, Tuhan sering berbicara melalui bisikan. Lewat orang-orang sekeliling kita, tetap kuat, bersemangat, beriman, dia gak akan pernah gagal. Nah itu bisikan Tuhan. Lewat kesempatan yang tampak kecil, jika engkau menjadi pengulung, jadilah pengulung, jangan mencuri. Ya lewat kasih yang tulus seperti Ruth mendengar bisikan kasih Tuhan. Dia mendengarkan bisikan daripada mertuanya, bisikan daripada Boas, orang-orang sekeliling yang selalu menjatuhkan dia. Saudara pikir untuk menjadi orang asing di tanah Bethlehem memungut, di Efrata memungut jelai-jelai, apa orang gak mencibir? Tuh lihat itu. Dia gak punya masa depan, Naomi gak punya anak, dia tetap ikut Naomi. Bodoh banget itu wanita itu. Orang mencibir, iya kan? Tetapi ia tetap setia di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita angkat pujian ini untuk sebagai lagu kita. Kita siapkan perjamuan kudus ya. Yesusku
yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Amin. Bapak Ibu di rumah siapkan roti dan anggur. Dan mari saya undang bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita bagi perjamuan kudus. Thank you Lord, thank you Jesus. Angkat kembali pujian ini. Thank you Jesus. Katakan sama-sama, kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, katakan selalu, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. One more time. Karya terbesar dalam hidup kami Tuhan, dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau, haleluya, ku kagumi. Terima kasih ya Tuhan. Thank you Jesus. Kami mengucap syukur saat ini karena kami sudah belajar. Elimelek, Mahlon dan Kilon, Engkau memanggil mereka pulang. Tapi Naomi tidak sendirian. Engkau menyiapkan di samping Naomi Ruth dan Oprah. Tapi Ruth berdiri menunjukkan kasih setianya. Dia mengiringi Naomi. Terima kasih Tuhan. Setiap orang yang setia Engkau selalu memperhitungkannya. Thank you. Ajarkan kami supaya kami juga memiliki kasih, mengasihi orang-orang lain. Karena tanpa kasih kami seperti gentong yang berbunyi kosong, yang bunyi garing. Tidak ada makna sama sekali, hanya teori dan teori. Mampukan kami supaya kami bisa, karena kasih menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan selama kami ada. Mungkin kami tidak mengatakan bahwa kami orang yang belum berkelimpahan, bukan orang kaya,
tetapi pekerjaan kami, usaha kami, kemampuan talenta kami, itulah ladang gandumnya kami. Thank you, Lord. Engkau akan pakai itu untuk menjadi kemuliaan nama-Mu, supaya janji-janji-Mu digenapi dalam kehidupan orang-orang tertentu. Terima kasih Tuhan. Berikan kami kesempatan untuk bisa menjadi orang yang setia, kesempatan orang yang bisa mengasihi, kesempatan dengan apa yang kami miliki menjadi saluran berkat buat orang lain. Terima kasih Tuhan. Yesus. Mari saudara, kita angkat roti di atas kepala kita. Demikian pada waktu malam sebelum Tuhan diserahkan, ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, dan memecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Lakukanlah setiap kali engkau memakannya menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat cawan di kepala kita. Demikian sesudah itu mengambil cawan, mengucap syukur atasnya dan berkata, cawan inilah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Lakukanlah setiap kali engkau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Karya terbesar dalam hidupku, katakan sama-sama, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta, oh Yesus, yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Katakan kematianmu, kematianmu menghidupkanku, dan ku pastikan pengorbananmu tak akan pernah sia-sia. Katakan lagi, karya terbesar dalam hidup kami Tuhan, pengorbananmu Yesus yang telah selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, katakan dari hatimu, ku kagumi. Haleluya. Mari saudara, kita bangkit berdiri, kita angkat kedua tangan kita dan terima berkat Tuhan. Dan Tuhan Yesus yang kau sembah sangat mengasihi engkau. Ia rela hidup miskin menderita, bahkan mati di kayu salib karena kasih besar dalam hidupmu. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah studimu,
Diberkatilah keluar dan masukmu. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah kesehatanmu. Dan diberkati juga sistem imunmu semakin kuat mengalahkan virus, bakteri, dan kanker yang ada. Karena Tuhan yang kau sembah memberkati engkau berkelimpahan. Ia merancang kau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Ia berikan Roh Kudus untuk menyertai perjalanan hidupmu hingga pada saat engkau duduk lebih tinggi daripada yang lain. Pada saat engkau berdiri lebih tinggi daripada yang lain. Itu bukan karena kekuatanmu, itu bukan karena kepintaranmu, dan itu juga bukan karena keuanganmu. Itu semua karena Bapa di sorga yang memelihara hidupmu. Kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertaimu hingga akhir zaman. Dan turunlah berkat yang dahsyat di dalam nama yang dahsyat, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita semua terima perkatakan amin. Amin.